memerintahkan manusia agar berusaha, ikhtiar, dan bekerja keras, berlomba-lomba dalam melakukan atau mengamalkan kebaikan untuk meraih surganya, menjauhi neraka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka. Kemudian muncul pula satu paham yang disebut dengan paham Qadariyah, yang berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menetapkan takdir apapun tentang nasib manusia di dunia maupun di akhirat secara paksaan. Sebaliknya, justru Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir mengikuti usaha dan perbuatan manusia. Manusia dengan akalnya diberi kebebasan berpikir, memahami, memilah dan memilih jalan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan jenis amal yang baik untuk dikerjakan manusia agar meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta menetapkan jenis amal yang buruk yang jika dikerjakan manusia akan menyebabkan mereka terjerumus kepada kesengsaraan dunia dan azab di akhirat. Menurut paham ini, maka manusia adalah makhluk yang diberikan pernikahan untuk menentukan nasib dirinya, nasib diri sendiri melalui amal perbuatannya. Apakah dia ingin menjadi penghuni surga ataukah dia ingin menjadi penghuni neraka. Jamaahullah, kedua paham ini tidaklah mewakili kebenaran yang dimaksudkan oleh ayat maupun hadis tadi. Justru menolak salah satu kandungan dari dalil tersebut dengan berlebihan pada salah satu sisi pemahaman. Dalam istilah Islam, sikap seperti ini dikatakan sebagai sikap beragama yang bodoh, berlebih-lebihan atau ekstrim. Padahal prinsip Islam itu sendiri mengajarkan sikap wasaton atau tawasud, yaitu sikap pertengahan, sikap moderat dalam segala urusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, agar kalian jadi saksi atas manusia dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Termasuk pesan pada hadis sahih yang khotib bacakan tadi, supaya para sahabatnya bersikap sedang, bersikap pertengahan dan moderat sekalipun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan hadis yang sahih tidaklah mungkin saling bertentangan satu dengan yang lainnya, melainkan saling membenarkan dan saling menguatkan dan melengkapi. Al-Qur'an menyatakan bahwa surga diwariskan karena amal-amal soleh manusia, sedangkan hadis menegaskan bahwa tidaklah seorang masuk ke dalam surga karena amal semata, melainkan disebabkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaahullah, apa yang disabdakan oleh baginda Rasul bahwa manusia masuk surga karena karunia dan rahmat Allah sungguh amat tepat. Karena karunia dan rahmat Allah itu sendiri hanya dapat diraih dengan amal soleh. Tetapi tidak setiap amal soleh mampu meraih rahmat dan karunia Allah, karena hanya amal ibadah, amal soleh yang didasari iman yang benar, niat yang ikhlas, serta ittiba kepada Rasulullah SAW dalam mengamalkannya, yang dijamin mendatangkan rahmat
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, amal soleh manusia jika dihitung dengan jumlah balasan pahala, betapapun besarnya jumlah kebaikan yang dikerjakan itu tidaklah akan mampu untuk membalas dan menembus rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada manusia. Jika untuk membalas dan menembus satu nikmat saja, seluruh amal manusia tidak akan mampu, tidak mencukupinya, maka bagaimana mungkin amal itu digunakan untuk menembus surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal dan abadi. Semua itu hanya mungkin terjadi karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas luasnya. Hadirin dan jamaah salat Jumat Allah, di antara pelajaran yang sangat berharga dari hadis Nabi ini adalah bagaimana kita melatih diri agar dalam mengerjakan setiap amal kebaikan berorientasi amal kita itu untuk meraih ridho, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika ridho, karunia dan rahmat Allah telah diperoleh, maka surga pun akan diberikan kepada kita. Dan syarat meraih karunia dan rahmat Allah itu sebagaimana telah saya sebutkan tadi adalah keimanan yang sebenar-benarnya dengan berdasarkan ilmu yang benar, ikhlas dalam niat, dan memperhatikan amal kita ini agar selalu atau sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Selain daripada itu, segala ikhtiar juga wajib ditempuh dengan melakukan ibadah-ibadah utama yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan rahmat bagi para pelakunya. Dan di antara amal-amal yang para pelakunya dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat adalah sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 71. Sebagaimana motif telah baca pada kita tadi, yang artinya dan orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Berdasarkan ayat ini, maka orang-orang yang dijamin mendapatkan rahmat Allah adalah mereka yang mempunyai kriteria yang disebutkan, yaitu yang pertama, mereka adalah orang-orang mukmin yang menjadikan mukmin lain sebagai wali-wali mereka, yaitu tempat mereka saling tolong menolong, saling mencintai, saling menyayangi, saling membela, saling memimpin, dan saling setia. Yang kedua adalah mereka yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam kehidupan. Yang ketiga, mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang keempat, mereka yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadirin dan jamaah rahimakumullah, ada pelajaran yang kedua dari hadis Nabi di awal tadi adalah bahwa prinsip ajaran Islam adalah kesederhanaan dan pertengahan. Dalam pengertian sikap moderat dalam segala hal, serta menjadi sikap berlebihan, bodoh, dan ekstrim. Sebab hal itu selain bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, juga akan menimbulkan kemadaratan bagi pelaku dan bagi agama Islam itu sendiri. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Inna dina yusrun walan yushaddad dina ahadun illa qalbat wasaddidu wa qaribu wa abashiru." Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Tidaklah seseorang berat-beratkan agama, melainkan dia akan terbebani oleh kesusahannya sendiri. Maka hendaklah kalian
bersedang-sedang dan berdekat-dekat, bersungguh-sungguh pada kebenaran dan berilah kabar gembira. Dan pesan yang terakhir adalah bahwa seorang muslim tidak boleh mengangankan kematian karena suatu malapetaka yang menimpanya. Sekiranya dia seorang yang baik dan soleh, mudah-mudahan kesolehannya akan bertambah, meningkat, dan seiring dengan bertambahnya usia. Sebaliknya jika dia seorang pendosa, pemaksiat, dan berbuat kejahatan, maka dengan panjangnya usia diharapkan dia bisa berhenti dari dosanya, berhenti dari kemaksiatannya, berhenti dari kejahatannya, dan mempunyai kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah para jamaah pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaahullah, di khutbah yang kedua ini akan kita akhiri dengan bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, memberikan bimbingan, memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita semua, sehingga dalam menjalani hidup ini kita senantiasa di jalan yang lurus dan berada pada sunnah-sunnah Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashina waslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qina bihalalika an-haramik wa ghnina bi fadlika 'amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullah akbar. Aqimus shalah.